Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin jamaah di Masjid Al-Akbar yang senantiasa dimakmurkan ini, marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, memberikan izin kepada sesuatu kebaikan untuk kita laksanakan, di mana setahun yang lalu di akhir Ramadan kita memohon kepada Allah agar dipertemukan kembali bulan Ramadan tahun depan, dan alhamdulillah hari ini kita memasuki gerbang Ramadan dengan segala dinamika pilihan kita yang itu perbuatan baik untuk diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu rasa syukur ini harus kita implementasikan sungguh-sungguh, karena Allah berfirman, ketika rasa syukur kita laksanakan kepada Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan yang kita syukuri ini. Tapi kalau kita di kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah, kita harus takut pada azab Allah yang pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang merupakan teladan kita, yang semoga kita di padang mahsyar nanti mendapatkan prioritas untuk mendapatkan syafaat dari beliau Rasul. Para jamaah sekalian, saya ditelepon di WA untuk mengisi menjadi imam salat tarawih, dan kalau kuntum itu kan dibatasi 7 menit ya, tapi itu sebuah diksi yang populer di kalangan umat Islam di bulan puasa itu kuntum. Tapi kalau dibatasi itu ya agak repot juga ya, harus 7 menit. Kadang-kadang kita kurang dari 7 menit, kadang-kadang ya lebih dari 7 menit. Mudah-mudahan kita memperoleh kemanfaatan dan ada keikhlasan. Oleh karenanya kultum itu kita ganti kulkas saja, kuliah ringkas. Jadi cukup. Para jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah karunia Allah, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, Allah memberikan keutamaan bagi orang yang berpuasa. Di antaranya, orang yang berpuasa Ramadan itu tidurnya aja dianggap sebagai ibadah, berpahala. Ketika kita melaksanakan shaum, tidak makan, tidak minum, tenggorokan kering, kemudian aroma nafas kita mengganggu lingkungan kadang-kadang, tapi Allah mengapresiasi nafas orang yang berpuasa itu lebih harum dibanding minyak kasturi, di mana minyak kasturi itu banyak favorit, minyak pilihan yang harum. Oleh karenanya kita pede-pede saja di siang hari kita berpuasa dalam pergaulan dengan masyarakat, tentu saja
di lingkungan umat Islam saling toleran bahwa kita semua adalah sedang melaksanakan saum. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini bulan yang mulia, di mana aktivitas ibadah kita memperoleh pahala yang berlipat ganda dibanding bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Ini menjadi energi motivasi bagi kita untuk meningkatkan secara kuantitas maupun kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah itu yang berdimensi vertikal, ibadah ritual, maupun yang berdimensi horizontal, ibadah sosial. Ini kita tingkatkan karena setiap perbuatan yang baik yang menurut Allah itu mendapatkan pahala itu adalah ibadah. Maka syahrul Ramadan adalah syahrul ibadah. Syahrul Ramadan syahrul sholat, bulan sholat, di mana intensitas sholat kita tingkatkan. Yang barangkali di hari-hari biasa kita tidak melaksanakan qiyamul lail, tapi insya Allah sebulan suntuk di bulan Ramadan ini kita melaksanakan qiyamul lail, sholat malam, yaitu sholat tarawih, di mana sesuai informasi dari Rasulullah Allah menjanjikan barang siapa yang melaksanakan sholat sebulan suntuk di bulan Ramadan ini, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Inilah juga merupakan energi motivasi bagi kita untuk meningkatkan intensitas sholat malam kita, yaitu melaksanakan sholat tarawih, sholat malam. Begitu juga Ramadan juga merupakan syahrul tilawatil Quran, di mana insya Allah kita juga akan meningkatkan kuantitas kita dalam membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Baik yang membacanya masih gerudal-geradul, belum terampil, Allah memberikan ampun dan tetap berpahala, ataupun bacaannya sempurna, Allah memberikan pahala yang lebih. Tapi di bulan Ramadan ini pahala kita berlipat-lipat ganda, tidak sekedar sekian juz, sekian lembar, sekian halaman, tapi per huruf Allah berikan pahala dalam bacaan Al-Quran ini. Dan Al-Quran yang kita baca, bacaan ini nanti akan menjadi syafaat kita di padang mahsyar, menjadi syafaat, menjadi penolong, di mana di padang mahsyar nanti ada situasi yang sangat membingungkan, karena masing-masing orang berharap adanya keselamatan, ngurusi diri masing-masing. Disitulah kita tuh membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh syafaat. Rasulullah memberikan syafaat kepada umat Islam yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Bacaan Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita di padang mahsyar nanti. Kemudian kita juga butuh di hari penimbangan nanti, di mana amal buruk dan amal baik ditimbang. Maka di situ kadang-kadang kita yang biasa menipu di dalam dunia ini, di padang mahsyar itu transparan, tidak bisa sesuatu disembunyikan, akan diperlihatkan amal baik, amal buruknya akan ditimbang. Oleh karenanya kita juga memerlukan saksi-saksi amal baik kita. Setelah kita berwudu, itu air wudu kita tidak perlu andukan ya. Kadang-kadang kita karena risih terhadap air, setelah wudu cari lap, anduk. Padahal tetesan air wudu itu akan menjadi saksi atas perbuatan baik kita nanti, yang memberikan harapan baik nanti di padang mahsyar. Kita butuh saksi amal kebaikan kita. Begitu juga setelah kita melaksanakan sholat fardu, kemudian kita sholat sunnah, ya terkadang kan kita berbeda tempat, karena di mana tempat yang kita pindah itu juga akan menjadi saksi. Memang akan lebih bagus
antara sholat fardu dengan sholat sunnah itu tempatnya agak bergeser, berpindah tempat, karena tempat-tempat yang kita lalui itu akan menjadi saksi. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang kita butuhkan untuk mengekspresikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Berbagai ekspresi yang dilakukan oleh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di penjuru muka bumi ini sebagai ekspresi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya sebagaimana Allah perintahkan di dalam bulan Ramadan ini berpuasa. Tadi yang ayat saya sampaikan itu ayat yang populer. Hampir tiap malam kita diperdengarkan ayat itu, dan mudah-mudahan juga mengena, terinternalisasi dalam diri kita sehingga kita bisa mengaktualisasikannya. Bulan Ramadan diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada umat-umat sebelum umat Muhammad agar bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita melaksanakan shaum di bulan Ramadan dengan berbagai agenda, dinamikanya, endingnya, harapannya, tujuannya adalah untuk mencapai ketakwaan. Di bulan puasa inilah juga merupakan media pembelajaran ketakwaan kita kepada Allah. Takwa sebagaimana yang diperdengarkan adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Maka itu terkendali, mengendalikan diri. Maka substansi ketakwaan itu adalah hidup terkendali. Nah, di dalam Ramadan ini kita perlu mengendalikan diri dengan dihadapkan berbagai cobaan, ujian-ujian yang coba kita kalau tidak hati-hati, tidak terkendali, kita tergelincir pada perbuatan kemaksiatan dan tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Oleh karenanya dengan ketakwaan, dengan hidup terkendali ini akan sinkron dengan informasi yang dikatakan bahwa pada bulan Ramadan ini setan, iblis dirantai, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci. Setan, iblis itu kekuatan dari luar, kekuatan dari dalam yang membuat kita berpantang dari rahmat Allah, terputus dari rahmat Allah. Oleh karena itu kita perlu menghindarkan diri dari perbuatan setan, perbuatan iblis dengan terkendali tadi, sehingga setan iblis itu dirantai oleh kita sendiri yang hidupnya terkendali. Hidup terkendali yang berkecenderungan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan intensitas dan kualitas yang ditingkatkan. Disitulah kita sesungguhnya membuka pintu surga. Dengan berpuasa, perbuatan kita baik yang banyak disebut kunci surga, pintu surga kita buka. Dengan kita mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, perbuatan setan, gangguan iblis, dengan mengendalikan diri, maka disitulah kita menutup pintu neraka bagi diri kita. Tapi kalau kita lengah, sama saja pintu neraka walaupun bulan Ramadan terbuka bagi kita. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita tingkatkan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah dengan mengendalikan diri tidak berbuat maksiat, maka pintu neraka kita tutup untuk diri kita. Setan, iblis kita rantai, tidak bisa mengganggu diri kita, karena hawa nafsu kita kendalikan dengan nafsu-nafsu yang mutmainah yang kita laksanakan, nafsu yang bagus. Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam bulan Ramadan ini kita lebih meningkatkan spiritualitas kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tingkatkan dengan tadarus Al-Quran. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sholat sunnah,
kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, iktikaf, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam komunitas Muslim, di kalangan umat Islam, bulan Ramadan ini selain ada aktivitas pokok, ibadah ritual, juga mengkultur. Prosesi puasa itu kan terdiri dari kita lakukan makan sahur, lalu kita melaksanakan puasa, menahan siang hari, kemudian berbuka. Maka disitulah terkadang secara kultur berjalan di kalangan umat Muslim itu, lalu kita adakan sholat tarawih bersama. Di beberapa tempat dilaksanakan, berbuka puasa bersama, makan sahur bersama juga bisa dilaksanakan. Ini selain ada aspek ibadah ritual, juga ada ibadah sosial. Orang berbuka puasa dan dilanjutkan sholat tarawih. Orang yang memberikan makan orang yang berpuasa itu memperoleh pahala yang sama dengan pahalanya orang yang berpuasa yang memberikan makan. Sejumlah banyak orang yang diberi iftar, berbuka puasa, maka bisa dibayangkan betapa banyaknya pahala yang diterima oleh yang memberikan makan. Rasulullah bersabda, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi wa anahu la yanqusu min ajri shaimin syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Oleh karenanya, budaya buka bersama, sholat tarawih bersama, mungkin makan sahur bersama, ini kebutuhan umat Islam untuk diberikan ruang, waktu, situasi yang kondusif sehingga terlaksana. Orang yang melaksanakan buka bersama, sholat tarawih bersama, justru jangan muncul rasa khawatir, rasa takut, rasa khawatir salah, tapi justru diberikan motivasi untuk melakukan budaya baik itu, diberi ruang, waktu, situasi yang kondusif sehingga budaya baik itu juga mengkultur budaya. Bahkan seni budaya Islam juga di kalangan anak-anak muda di bulan Ramadan membangunkan makan sahur di kampung-kampung, rombongan dengan membawa alat musik. Walaupun di zaman sekarang ini kalau kita mau bangun jam berapa, alatnya sudah ada. Di handphone itu sudah lengkap. Hari ini hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, agenda saya apa, pengen bangun jam berapa, bisa. Tetapi memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan rasa cinta pada bulan Ramadan, walaupun wujudnya dengan keliling kampung-kampung untuk membangunkan orang sahur, tentu dengan adab, dengan etika, dengan tata cara yang tidak mengganggu dan tidak mengganggu kenyamanan. Nah, khusus umat Islam memang perlu memberi ruang, toleransi, dan umat non-Muslim mesti juga harus memberikan toleransi bahwa bulan Ramadan ini bulan mulia yang momentum baik bagi umat Islam yang akan diekspresikan momentum itu sebagai rasa cinta pada bulan Ramadan, maka yang lain juga harus menyampaikan sikap toleran terhadap aktivitas umat Islam ini. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kuliah ringkas, memberikan sedikit peringatan, sedikit wawasan yang memberikan manfaat banyak mudah-mudahan, dan semoga Allah memberikan izin kita untuk bisa melaksanakan ibadah yang maksimal
dan juga mengekspresikan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, pada bulan Ramadan dengan amalan-amalan perbuatan yang baik. Dan semoga juga tahun depan kita masih dipertemukan di momentum Ramadan dengan kondisi yang sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.